Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu guru di SD DMI Asal Sudiniah di daerah Cengkareng bersama Ibu Humairah. Dan di sini saya akan mewawancarai beliau tentang Sumpah Pemuda. Dan langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Menurut Ibu tuh apa yang Ibu ketahui sih tentang Sumpah Pemuda tersebut? Menurut saya yang saya ketahui tentang Sumpah Pemuda itu adalah merupakan satu tonggak utama yang mana merupakan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang mana tujuannya adanya tersebut itu untuk mempertegas cita-cita berdirinya bangsa Indonesia itu untuk apa. Dan salah satunya juga Sumpah Pemuda ini merupakan suatu kongres pemuda kedua yang mana mereka selenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 ke 8 Oktober tepatnya pada tahun 1928 dan bertepatan waktu itu di Batavia. Baik, sangat jelas sekali ya. Lalu boleh nggak sih Ibu menyebutkan isi Sumpah Pemuda tersebut? Boleh. Jadi dari isi Sumpah Pemuda itu dari zaman dahulu sampai sekarang sebenarnya 3 ya. Yang pertama, kami sebagai putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu untuk Indonesia. Terus yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung persatuan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai guru ya, yang bisa disebut sebagai tokoh masyarakat juga, menurut Ibu sendiri arti dari Sumpah Pemuda menurut dari pandangan seorang guru gitu yang sudah berapa lama Bu jadi guru? Alhamdulillah udah jalan 7 tahun. Alhamdulillah. Dari pandangan seorang ibu yang sudah lama gitu berperan sebagai guru tuh, arti dari Sumpah Pemuda sendiri tuh bagaimana sih? Menurut saya itu Sumpah Pemuda kalau melihat arti dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah suatu komitmen dari putra-putri Indonesia yang mana tujuannya itu satu untuk memperjuangkan tanah air, dan salah satunya itu mereka bersatu untuk tanah air kita, intinya untuk kita terus bisa menjaga bangsa kita agar tidak dijajah oleh negara asing lagi. Maka diadakannya Sumpah Pemuda ya seperti itu, intinya untuk bangsa kita sendiri. Lagi-lagi untuk kebaikan bangsa kita sendiri, untuk kemajuan negara Indonesia ini sendiri ya Bu ya. Lalu kalau tokoh Sumpah Pemuda itu kalau nggak salah ada banyak ya? Ya ada 13. Ada 13. Kalau disuruh sebutin salah satunya menurut Ibu yang Ibu ketahui, atau nggak salah satunya, kalau 13-13-nya pun ya. Ya mungkin saya akan menyebutkan hanya beberapa dari ketua, mungkin sampai beberapa saja. Yang pertama mungkin dari ketua yang kongres kedua ini yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, kayak bahasa Jawa banget ya, yang itu asli pemuda sana, yaitu beliau sebagai ketua komite dari Sumpah Pemuda kedua ini. Untuk wakil ketuanya itu dipimpin oleh Bapak Joko Mursaid. Nah, Joko Mursaid itu selaku wakil ketua. Terus bendaharanya Bapak Muhammad Yamin, sekretaris. Bapak Muhammad Yamin sekretaris. Untuk bendahara Amir Syarifuddin. Dan satu lagi itu yang sangat berperan itu, ini rumahnya Bapak kayak orang Cina namanya, Bapak Liong siapa ya namanya, Si Kong Liong itu, beliau itu memang kalau kita lihat tuh kayak orang-orang Cina ya namanya. Cuma beliau ini dulu
tempatnya digunakan untuk rumah diadakannya Sumpah Pemuda. Dan pada saat ini rumah beliau itu dijadikan museum Sumpah Pemuda Di Sukomulyo. Berarti kenapa bisa dibilang sangat berperan penting ya, karena udah menyediakan Tempat ya akhirnya untuk musyawarah, merenungkan, ya ada ikrar sampai ikrar ketiga. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah kalau kita mau tahu sejarah-sejarahnya yang mungkin beliau pernah tinggalkan ya sekarang ada gitu. berarti itulah yang sangat paling berperan ya Bu ya. Iya. Lalu kalau menurut pandangan Ibu sendiri nih, nilai-nilai Sumpah Pemuda di zaman sekarang, di era sekarang nih, Globalisasi. ya terus yang di anak-anak Gen Z ya Bu ya. Kalau Ibu kan milenial, kalau aku kan Gen Z gini kan. Terus masih diterapkan nggak sih Sumpah Pemuda, atau bisa disebutkan kalau misalnya diterapkan tuh kalau sekarang contohnya apa, mungkin yang lebih modern atau apa? Ini sebenarnya tuh Sumpah Pemuda itu anak-anak zaman sekarang nih ya, mereka itu sebenarnya nggak hanya berperan di agen perubahan saja, maksudnya dalam arti perubahan kayak perubahan bangsa lebih maju, tidak, tapi dia itu juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang memang itu dibebankan untuk masalah pembangunan. Jadi pembangunan itu dari semua bidang, entah bidang politik, entah bidang sosial, entah bidang apa, itu pemuda itu sangat dibebankan tanggung jawabnya gitu. Selain itu dia tidak hanya tanggung jawab dalam pembangunan nasional, tetapi di sini juga pembangunan daerah. Jadi nggak hanya untuk per kelompok, tapi untuk semuanya intinya. Jadi nggak hanya perubahan, tapi pembangunan untuk lebih baik lagi, mencari sesuatu yang memang ya sekiranya yang kemarin kurang bagus atau gimana, itu dari pemuda sendiri harus mempunyai cabang-cabang gitu. Makanya sangat penting perannya. Akhirnya pemuda sekarang mempunyai peran penting karena Iya. apa mengakibatkan perubahan lah, Iya, memunculkan perubahan kalau gitu. bukan dari generasi-generasi selanjutnya gitu kan, kita tinggal meneruskan dari perjuangan mereka gitu kan. Sebenarnya dari ikrar-ikrar beliau aja sudah ada, tinggal nanti kita melihat dari pemuda sekarang nih gimana mereka ada rasa cinta dengan bangsa sendiri atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya buat pemuda-pemuda yang kayak apa, kan nggak semua pemuda itu ke jalannya benar ya Bu. Ada yang bandel, ada yang kayak mabuk atau judi atau narkoba atau apalah. Itu menurut pandangan Ibu gimana? Ya sebenarnya kita kembalikan ke kita sebenarnya sebagai orang tua juga ya. Kalau kita melihat hal seperti itu ya sebenarnya bangsa kita itu akan rusak ya sebenarnya dari generasi kita sendiri gitu kan ya. Makanya kita tujuannya diajarkan sama orang tua kita tuh untuk sekolah, untuk mengaji, itu ya biar kita tuh bisa tahu oh mana yang baik mana yang enggak gitu. Nah kita kalau seandainya kan tahu nih ada semacam kayak pemuda yang ibaratnya akhlaknya kurang bagus lah, maksudnya kayak keluar dari norma-norma yang sudah diajarkan oleh agama, yang seperti tadi Ibu bilang dia itu sukanya mabuk, sekolahnya sering bolos mungkin kayak gitu ya. Terus juga sama hal-hal yang diajarkan sama Islam yang diajarkan itu ya, satu berarti peran orang tua di rumah sangat penting ya. Satu, kita sebagai orang tua jangan pernah namanya bosan untuk ya menasehati. Terus selain itu juga lewat hal yang paling halus tuh lewat doa. Terus kalau seandainya itu peran kedua juga guru ya. Kalau memang ternyata dia kayaknya pikirannya sudah kayak gimana ya, kayaknya udah gelap lah kayak gitu ya untuk ibadahnya, kayaknya lebih marahan dia kalau dikasih tahu. Itu kasih tahu itu sebenarnya salah satu yang bisa menyebabkan bangsa kita tuh hancur gitu. Dan kalau kita dari pemudanya aja tuh kayaknya nggak punya moral, nggak punya akhlak, itu bisa kita tuh gampang dijajah sama negeri lain. Nah kita nih tujuannya kita yang ngerti nih kayak kamu sebagai penerus bangsa yang bagus, itu jangan sampai kalah dengan berbagai macam akhlak-akhlak mereka yang kurang. Namanya kita di sini pasti ada aja, kadang tuh yang menjajah, kadang dari
negeri kita sendiri, yaitu dari orang-orang yang bodoh sebenarnya tanpa disadari udah menjajah negeri kita sendiri. Makanya alhamdulillah dari sebagian besar yang saat ini sudah kita tahu kita berapa lama sebagai warga negara Indonesia, ya hampir beberapa persen tuh mereka kebanyakan masih punya pendidikan dibandingkan mereka yang tidak. Ya sebenarnya kita sangat sesali sih, ya siapa tahu dengan ibu ini sedang kuliah nanti bisa menjadi pembela untuk orang-orang mungkin yang kurang, entah lewat nanti relawan langsung, berbagai macam cara. Intinya mah mereka itu harus diambil hatinya dulu. Untuk orang-orang yang kurang paham, diambil hatinya, diajak ngobrol 1-2 kata, 3 kata. Setelah itu nanti kalau mereka udah ngerasa nyaman tuh gampang untuk merubah mereka. Lah itu tujuannya kita kadang diajarin pendidikan seperti ini, kita dikuliahkan, disekolahkan tinggi itu biar kita tahu sela-sela dari orang-orang yang mungkin kurang dari kita, biar kita tidak sampai salah pergaulan ataupun salah apa. Kalau memang kita tahu ada di sekitar kita, yaitu tujuan kita ataupun itu udah menjadi tugas kita. Dan sekarang juga sebenarnya udah banyak kan Bu, kayak misalnya anak-anak yang kurang mampu terus sekolah di ada yang ngadain yang sekolah sosial yang gratis gitu. Tapi kadang anak-anak ini nih kayak anak-anak jalanan atau kamen ini udah nyaman jadi pengamen itu, jadi dia udah nggak mau sekolah. Kadang yang disayangkan tuh itu kayak udah dikasih fasilitas tapi dia malah lebih milih kayak udahlah kerja aja katanya gitu. Jadi makanya kadang kurangnya menurut aku di situ sih. Karena sebenarnya menurut aku ya, orang itu udah terlanjur nyaman kayak gitu karena dari salah satu faktor orang tua. Balik lagi ke orang tua sendiri. Karena dia udah terlanjur bikin anaknya tuh ya udah kamu kerja aja. Maksudnya kalau seandainya dia sekolah, orang tua tuh kadang mikirnya entar kalau mustahil sekolah gratis itu nggak ada pungutan sama sekali. Pasti salah satunya apa? Emang dia nggak jajan ketika di sekolah, pasti jajan minum ataupun apa. Nanti ketika mungkin suatu saat ada uang dadakan, kayaknya orang tua seperti itu kayaknya pikirannya udah pasti nih ada uangnya, ini nggak usah dah, udah kerja aja. Ya tapi nanti ujung-ujungnya itu bikin bangsa kita rusak. Jadi kembalinya ke kita sebagai orang tua. Sekuat apapun guru, kalau seandainya disuruh seperti itu ya sama aja. Karena bisa kelihatan kayak orang yang nggak sekolah sama orang sekolah dari pemikirannya pun bisa dibedain dari semenjak aku masuk perkuliahan ini tuh kayak bisa membedakan gitu Bu. Kayak yang awalnya misalnya sebelum masuk nih ngambil keputusan ya udah ambil aja, kalau sekarang kan harus mikirin gimana nantinya. Terus kalau misalnya kita ditawari apa, kita kan harus mikir dulu nih data sama faktanya gimana, realitanya gimana. Jadi sekolah pendidikan itu sangat menentukan seseorang dalam berkehidupan selanjutnya ya Bu ya. Oke, sekarang kalau balik lagi ke makna ke Sumpah Pemuda, kalau menurut bagi diri Ibu sendiri kalau makna Sumpah Pemuda tuh kayak gimana sih? Makna Sumpah Pemuda itu sebenarnya dia itu adanya Sumpah Pemuda kita bisa artikan sebenarnya adanya diadakan Sumpah Pemuda, satu yang kayak saya kembalikan yang tadi, makna atau tujuannya ialah untuk mempersatukan bangsa kita, dan salah satunya adalah kita untuk rela yang namanya kadang kerja ataupun kita pendidikan jauh dimanapun, itu intinya satu, itu untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dan salah satunya dalam Sumpah Pemuda ini juga bangsa Indonesia itu sangat bangga dengan kita. Karena apa? Sudah jelas dari berbagai macam pendidikan dimanapun berada, anak muda yang pada saat ini mereka itu masih mengenyam pendidikan, walaupun dia itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Berarti salah satunya mereka itu udah cinta dengan tanah air kita, walaupun tanpa kita sadari ya. Kita sebenarnya belum tahu ya, kadang orang tuh nanti kuliah masuknya jalur ini tapi ntar jadinya apa, tapi itu salah satu kita cinta Indonesia. Ini dari makna di sini adalah untuk menjunjung tinggi ya tanah air kita. Balik lagi ke tanah air ke Indonesia kita semua, bagi kebaikan Indonesia sendiri ya Bu. Kalau misalnya
untuk cara pengamalannya ke masyarakat tuh ada nggak sih Bu, dari Sumpah Pemuda ini tuh? Banyak, sebenarnya banyak sekali. Salah satunya kita tuh sebagai warga Indonesia dimanapun kita berada ya, apalagi kita yang masih muda-muda seperti ini, kita harus tahu sekiranya di lingkungan kita itu sekiranya ada kegiatan apa aja, selain kegiatan positif ya. Contohnya seperti mungkin ada gotong royong di setiap sebulan sekali, ataupun ada contohnya kayak pembersihan selokan, ataupun biasanya bersihin apa gitu kan ya, ataupun kayak nih ada barang-barang ambil sampah atau rumah, itu kan termasuk salah satu kegiatan masyarakat yang positif yang memang biasanya disayangkan pada zaman sekarang tuh, kayaknya justru anak muda tuh jarang, gengsi lah, apalagi hari-hari libur tuh mereka mikirnya sayang lah ya, mendingan jalan sama temen, main HP, udah istirahat di rumah. Tapi sebenarnya itu pun salah satu yang harus kita praktekkan di masyarakat, kayak gotong royong. Ketika ada orang kesulitan ya kita bantu, nggak kesulitan dalam masalah segi ekonomi aja ya, mungkin ketika mereka lagi sakit ya, kita sebagai bangsa yang baik itu walaupun kita masih muda, kita harus menimbulkan rasa peduli, Empati. walaupun datang ke situ nggak harus membawa jajan, nggak harus bawa makan, tapi kita hanya menanyakan kabar, terus gimana, mungkin ada yang dibutuhkan, itu termasuk salah satu sesuatu apa yang telah diajarkan oleh para pemuda-pemuda sejak dahulu. Ya, salah satunya juga dengan kita giat ngaji, terus giat belajar ataupun membantu, nggak hanya lingkungan yang membantu orang tua, kesulitan orang tua, itu termasuk sesuatu yang harus kita terapkan. Ya, kayaknya kalau orang udah semakin gede itu bagi saya tuh kayaknya semakin gengsi untuk dia tuh turun tangan langsung, kecuali memang tuh pemuda yang memang dia mungkin kayak dari Pak RT, Pak RW, ketika ada kegiatan panitia yang disuruh sekiranya ada surat layangan yang ada ketahuan duitnya tuh baru mau zaman sekarang. Tapi kalau emang langsung dia tuh menawarkan dirinya, oh iya nih di RT lagi ada kegiatan kayak gini, dia datang sih kayaknya berapa persen doang. Itu yang hampir sih kayaknya tuh udah jarang pemuda sekarang. Jadi kalau misalnya pemuda sekarang tuh lebih kayak kalau ada duitnya baru jalan. Kebanyakan kayak gitu, mikir lah buat apa sih capek-capek, kayaknya kalau misalnya nggak duitnya mendingan ya kerjaan lain kayak gitu. Jadi rasa empatinya masih kurang ya kalau di lingkungan masyarakat tuh. Iya sih benar. Kali sekarang kalau anak-anak udah mulai SMP, setahu saya tuh karena kan saya sudah lama di masyarakat gitu kan ya, jadi mereka tuh bergengsi untuk ngaji. Dan sebenarnya itu adalah salah satu ajaran Sumpah Pemuda yang memang harus kita terapkan, salah satu biar kita tuh nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak bagus, kayak nanti takutnya ada hal dari luar negara asing ataupun mana menjajah kita dengan bisa menjaga dari salah satu ngaji kan, itu nanti kita akan terbuka hati kita. Orang kalau sudah terbuka hatinya itu nanti akhlak semua juga akan ke bawah. Nah itu salah satunya yang bikin orang itu susah dibilang, susah apa ya, karena apa, balik lagi perannya ibadahnya dia kurang gitu. Sekarang kalau anak ngaji tuh kalau udah SMP tuh udah jarang ya Bu? Oh jarang banget. Justru gini, walaupun dia nih bocah ini sudah paham ya ngaji Quran, paham doang, tapi panjang pendeknya tuh kayak kita ya kurang banget lah, asal ngerti huruf. Alasannya apa? Saya itu sekolahnya udah capek dari pagi sampai sore, kata dia nggak ada waktu buat ngaji. Sedangkan kalau dipikir anak zaman sekarang, lamaan dia main HP dibandingkan dia ngaji. Kalau ngaji 5 menit juga selesai sebenarnya mah ya. Tapi sekarang yang sangat disayangkan, maksud saya sebagai guru di sekolah juga, saya guru ngaji di rumah, itu kadang sangat sedih. Kenapa? Sekarang kan ibarat corona udah nggak ada lah, biasanya kita sekolah udah normal seperti biasa. Jadinya ke situ semakin sini saya tanya ternyata ke teman-teman guru ngaji yang lainnya, gimana nih di tempat kamu anak-anak yang sudah sedikit gede, kira-kira ngajinya gimana? Ya sama, ternyata banyak kemerosotan untuk tahun-tahun ini. Karena mereka ngerasa satu udah capek, kedua ngerasa udah bisa asal bisa, padahal itu sangat penting nanti untuk dia ke
dewasanya, untuk keturunan-keturunannya. Kalau dari dianya sudah nggak bisa, bagaimana untuk keturunan ke bawahnya? Itu yang bisa merusak bangsa kita juga. Berarti iya sih anak sekarang mainnya HP kenceng, main HP-nya kenceng banget sih benar. Jadi kayak Kalau hal yang positif HP aja pakai nggak apa-apa, itu buat ngaji ataupun buat belajar. Tapi ya pengen saya sih ketika emang sekarang dunia udah seperti ini, maksudnya dari yang tadi ibu bilang ya udah serunya main HP, main MA kayak gini-gini, itu jangan sampai itu dia meninggalkan hal kewajiban dia, kayak ngajinya, kayak ibadahnya. HP digunakan untuk belajar gimana ya, yang penting yang positif. kalau misalnya tadi katanya ngajinya aja kadang masih kurang, terus kayak ada anak muda yang kalau misalnya diajak gotong royong agak susah gitu. Kalau kita gitu berniat buat membangkitkan semangat anak muda lagi tuh ada caranya atau bisa diantisipasi nggak sih Bu? Sebenarnya sih cara-cara untuk agar salah satu nggak hilang ya dari sesuatu yang sudah diajarkan dari para pemuda zaman dahulu itu gampang. Pertama, satu, kita ngelihat yang sekarang lagi ngetren aja dulu ya, masih untuk mengajak mereka untuk tidak meninggalkan yang telah diajarkan oleh para pahlawan yang udah berjuang untuk bangsa kita. Salah satu dari Sumpah Pemuda ini, pertama, kita jangan sampai meninggalkan bahasa kita sendiri. Nanti untuk masalah yang gotong royong nanti, ini mah intinya sekarang jangan sampai hilang, untuk terus kita menerapkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Satu, kita harus menerapkan bangsa kita sendiri. Berarti jangan sampai kita tuh sebagai bangsa asli Indonesia, kita tuh dengan cara tutur kata kita yang benar tuh kayak gimana. Ya walaupun kita sih pengennya bisanya bahasa asing atau bahasa apa, jangan sampai kita tuh kehilangan dari bahasa kita sendiri. Mungkin bahasa Indonesia itu banyak ya, cuma kan tata cara tutur katanya sekarang kita orang-orang kita lihat tuh jarang banget. Anak yang baru banget aja 3 tahun kalau melihat pergaulan yang salah dari bahasanya itu sampai kenal gitu. Maka kita sebagai generasi yang memang paham akan itu semua, kita kalau ada nih mungkin dari saudara kita ataupun dari tetangga terdekat kita lah, kalau memang ada yang masih kecil banget bahasa Indonesia yang kurang baik, kita harus dari sekarang. Karena anak itu kalau semakin gede dibilanginnya semakin susah. Ibarat tuh kayak batu lah. Batu itu kan kalau semakin gede, kalau semakin kita ketok semakin keras, ya kan. Kalau anak kecil itu batu masih lunak. Oh dia paham nih. Ini dibilangin gak usah kayak gini bahasanya. Maaf kan sekarang bahasa kasar tuh sering banget. Walaupun guru di sekolah, orang tua di rumah, ini satu pergaulan. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, ketika kita suatu saat lagi di masyarakat ataupun kita punya adik sendiri ataupun punya ya tetangga sendiri yang sekiranya mereka yang kurang bagus, nanti anak-anak itu yang tadi temennya kurang bagus, kita tetangga kita tuh sudah kita bilang sendiri, kasih tahu siapa, sampaikan namanya, itu kasih tahu hal itu nggak bagus, kamu nggak boleh, kamu tuh nanti jadi penerus bangsa, kasihan orang tua kamu, kasihan guru kamu yang udah ngajarin, siapa yang nanti nerusin kita kalau bukan dari kalian semua. Nah itu tujuan. Tapi banyak orang-orang tua zaman sekarang bilang kayak anak sekarang mah kadang sukanya tuh nyepelein, paling kayak dibilangin sama orang tua juga, apaan sih kolot gitu katanya mah, suka kayak gitu kalau anak-anak zaman sekarang. Tapi sekarang mah kita kembalikan aja ya, anak itu sebenarnya cermin dari orang tua. Nah kalau seandainya dari orang tuanya aja sudah kayaknya mengatakan seperti itu, berarti kan nggak ada ibaratnya etikat bener-bener tuh orang tua pengen anaknya tuh gimana caranya lebih baik lagi. Maksudnya jadi anak yang terus bisa membanggain buat orang tua sendiri loh, apalagi buat agama, nusa dan bangsa. Itu sebenarnya sulit, tapi ternyata orang tua sekarang tuh kebanyakan yang saya tahu ya di masyarakat sekarang justru telontaran dari mulutnya sendiri itu yang kadang anak itu tuh menjadi suatu doa pertama, yang kedua anak tuh mencontoh dari orang tua itu. Oh mak saya, bapak saja ketika saya salah ngomongnya kayak gitu, oh saya melihat tetangga saya aja kalau ngomongin anaknya kayak gitu. Itu sebenarnya bukan dari kita sendiri tapi dari orang tua sendiri, kadang tuh memang ya harus kita kasih tahu sih, cuma ya gimana ya, ini sebenarnya kita sebagai orang yang Islam juga, kalau memang ada orang seperti itu, kita yang pertama kita
kasih tahu. Tapi kalau emang udah nggak bisa, ya bahasa halusnya dinasehatin. Kalau nasehatin nggak bisa, ya udah kita ingkar dalam hati. Maksudnya cuma kita doain aja lah. Maksudnya intinya salah satu ya biar jadi dapat hidayah atau gimana. Itu yang pertama untuk masalah kita jangan sampai melupakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu salah satunya lagi adalah ketika kita tahu ada suatu berita yang tidak baik atau kayak hoax, kita itu harus menghentikannya. Dan artian ketika berita hoax itu emang benar-benar tidak sesuai dengan fakta, itu kan bisa memecah belah bangsa kita. Makanya kita pasti yang aktif banget udah punya paham di media sosial lah, kita paham mengotak-atik dan semacam-macam. Sekarang kayaknya Indonesia makin maju ya, anak sekarang kayaknya paham banget akan seperti itu. Jadinya kita harus bisa membela sekiranya itu yang bagus. Kita jangan memprovokatori, ya kan, malah nambah-nambahin oh ya seperti ini. Kalau memang itu kita tahu sesuatu yang tidak baik dan tidak benar sesuai dengan faktanya, itu ya kita harus maju. Itu sebagai bangsa yang benar, ya. Tapi kadang emang hoax tuh bener-bener susah banget buat dihilangin, karena apalagi kalau udah sampai ke ibu-ibu, itu udah ibu-ibu ini belum bener nih beritanya, tapi udah disimpulkan sama dia, udah jadi bahan gosip, udah yang kayak si ini gini, padahal sebenarnya itu. Nah itu justru ini salah satunya waktunya kita untuk turun, ya kan. Pendidikan itu kan sebenarnya ibu-ibu yang mereka bisa komen seperti itu sebenarnya mereka yang tidak menggunakan akal pikiran secara panjang. Jadi yang langsung menghakimi seseorang itu sebenarnya nggak bagus. Makanya kita sebagai orang yang sudah belajar dari mulai kita kelas 1 sampai kita sekarang kuliah S1, S2, itu yang membedakan. Jangan samakan kita dengan orang-orang di luar yang nggak punya pendidikan. Orang yang nggak punya pendidikan tuh bedanya ketika dia tahu sesuatu berita ataupun dia mendengar suatu hal itu dia langsung mengiyakan. Jadi kalau kita nih sebagai pemuda yang berpendidikan, ketika mendengar sesuatu yang sekiranya oh ini bener ya, kita baca dulu, kita baca beritanya, kita tahu cari akar masalahnya dari sono, dari yang A, yang B, yang C, nanti kita simpulkan, nah biar tahu yang benar atau tidaknya. Itu tujuannya. Kita sebagai pemuda yang udah berpendidikan, jangan kalah dong sama kaum emak-emak. Saya yakin emak-emak yang seperti itu tuh kayak emak-emak yang dia itu mungkin belajarnya kurang, terus kayak mungkin dia tahu ngaji atau apa asal nguping doang tapi tidak diterapkan dalam dirinya. Kadang emang kebanyakan gitu sih, kayak nggak membelah dulu gimana nih dari perspektif A, perspektif B, perspektif C, harusnya kan gimana, tapi dia udah kayak membungkus matang-matang kalau udah disimpulkan beritanya tuh kayak gini gitu. Itu yang sangat disayangkan buat ibu-ibu. Sesali sekarang. Apalagi ibu Facebook ya. Kan kalau semangat Sumpah Pemuda ini tuh harus terus ini ya dikobarkan lah istilahnya. Kalau menurut ibu tuh semangatnya tuh kayak gimana sih? Semangat Sumpah Pemuda yang harus kita terapkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nih emang sebagai pemuda kayak kita pengen kita maju, ya salah satunya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita belajar sekolah ketika belajar aja satu menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, kita nggak pernah yang namanya putus asa untuk kita terus berjuang demi cita-cita kita. Apalagi masih ada orang tua yang pada saat itu dengan semangatnya, ya walaupun uang dari mana demi pendidikan terbaik anak, orang tua rela, ya maksudnya rela ngutang, rela apa. Jadi kita tuh sebagai yang sedang melakukan pendidikan ataupun kita yang sudah selesai pendidikannya, tinggal kita yang sudah selesai kita amalkan yang sudah kita pelajari, terutama dari Sumpah Pemuda ini. Untuk kita yang masih belajar, untuk kita meneruskan para pejuang yang telah mendahului kita, yaitu untuk terus semangatnya, yaitu kita sekolahnya harus benar-benar dari hati, jangan disuruh sama orang tua terus. Selain sekolah juga kita harus mencari ilmu akhirat, kayak ngajinya. Terus kita disiplin ketika kita mau melakukan suatu hal kayak mengerjakan PR ataupun ketika ada orang tua susah kita tetap bantu. Itu termasuk semangat kita untuk meneruskan perjuangan para pemuda di sini.
Kalau ibu sendiri kan sebagai guru nih, pasti berharap nanti anak-anaknya nih yang ibu ajarkan kan menjadi orang yang bermanfaat gitu kan. Nah, gimana sih harapan ibu buat anak-anak ibu supaya nggak lepas gitu untuk mengamalkan Sumpah Pemuda itu yang ibu upayakan tuh selain mengajarkan mereka dalam pelajaran tuh ada lagi nggak sih biar nggak lepas dari Sumpah Pemuda? Sebenarnya sih dari berapa tahun ini saya mengajarkan anak-anak ya, semakin sini sebenarnya anak tuh perlakuannya semakin berbeda. Walaupun kita nih sudah berusaha berunding dengan berbagai macam guru, bagaimana ya sekarang kok akhlak anak tuh semakin merosot. Berbeda dengan kita dulu masih sekolah, kita sama guru kayaknya baru dipanggil aja kayak langsung. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang tuh kayaknya sama guru aja kadang masih berani ngejawab. Jadi sebenarnya sih dari kita tuh harapannya enggak muluk-muluk sih. Satu, ketika dia mau berangkat sekolah tepat waktu itu harus yang diterapkan. Ketika mungkin mengerjakan PR itu juga harus belajar disiplin, nggak harus di sekolah, karena zaman sekarang tuh karena mikir apa ketika hari libur orang tuanya tuh ngajak jalan ya kan. Terus juga ketika mungkin sekarang ini di sekolah memang dia tuh benar dengerin guru ya, tapi ketika udah keluar dari sekolah dia tuh udah bukan diri dia yang kayak di sekolah, beda lagi gitu. Ataupun biasanya kayak di lingkungan mereka di masyarakat, iya di sekolah dia bener diem sesuai dengan apa yang kita ingin, tapi ketika di luar dia kan bergaulnya beda dengan orang yang beda. Makanya di sini sekali lagi peran para tokoh utama, terus peran orang tua ketika di luar tuh sangat banget penting. Tapi saya tahu ini orang tua itu semuanya sepenuhnya itu menyerahkan ke guru, sedangkan guru itu kan 24 jam tidak harus ngikutin murid. Nah makanya kadang kerusakan akhlak mereka tuh ya karena dari kurang adanya kerjasama dari orang tua. Sebenarnya pengen banget kita tuh sebagai guru kan nggak selamanya kita tuh ada di sini, ya kan ya. Namanya umur kan pasti ada waktunya masing-masing lah. Jadi harapan kita tuh pengennya mereka nggak jauh-jauh lah. Ketika mereka nanti mungkin sudah dewasa, mereka itu satu bisa menerapkan Sumpah Pemuda itu ketika sama guru, mereka tuh harus tetap yang namanya satu menjaga silaturahmi. Yang kedua, mereka tuh harus tetap menjaga akhlak walaupun dia itu nanti lebih sukses dari gurunya. Maksudnya menjaga akhlak itu nggak harus dia pura-pura lupa kayak gitu kan ya. Sekiranya cuma menyapa saja atau gimana, itu yang memang hal kecil yang harus diterapkan yang sebenarnya sepele banget bagi para pemuda yang zaman dahulu gitu. Sebenarnya sih masalah akhlak sih menurut saya mah yang memang harus benar diperbaiki. Kan gak semuanya orang mondok, ya kan. Kalau anak pondok memang dia itu termasuk orang-orang pilihan yang emang udah dipilih sama Allah. Ya, kalau untuk kita nih sebagai orang umum, ya walaupun guru mengajarkan ada sekolah agama ya, tapi beberapa persen aja. Makanya kenapa sih Rasulullah mengajarkan agama? Ya tujuannya itu kayak adanya pelajaran akidah, pelajaran kayak Al-Quran, hadis dan yang lain, tujuannya untuk merubah moral dan akhlak kita. Tapi kan tahu zaman sekarang lah, kalau anak nggak pernah yang namanya udah sekolahnya negeri, terus dia ngaji nggak mau, ya udah orang tua nggak ada dukungan, nah itu yang bikin bangsa kita rusak. Kalau bukan dari keinginannya sendiri, ataupun biasa ada gampang dari orang terdekatnya lah, sekiranya sering yang namanya ngasih motivasi yang terbaik buat tuh orang, itu insya Allah salah satu pertolongan Allah lewat situ, dibandingkan dia nggak punya teman yang baik, temannya itu semua. Jadi walaupun kita sebagai guru tuh mengharapkan mereka menjadi anak yang maksudnya berbudi pekerti yang baik, walaupun prestasinya nggak harus semuanya itu harus juara satu semua, nggak harus mereka harus pinter, tapi kalau misalnya nggak pinter, nggak punya akhlak ya sama aja. Mendingan menjadi orang yang biasa tapi ngerti ketika sopan santun sama orang kayak gimana, yang sama lebih tua, ketika kita sama yang muda menyayangi gimana, itu salah satu cerminan yang memang diharapkan guru yang sudah diajarkan dari dahulu, mungkin dari sebelumnya Sumpah Pemuda dari Rasulullah lah,
dari Sumpah Pemuda juga kan ada seperti itu ya, dari ajaran-ajaran para nabi yang pernah diajarin kan mereka terapkan, dan kita ke bawahnya itu bagaimana meneruskannya. Berarti akhlak tuh yang paling penting lah pokoknya dalam nggak cuma anak muda aja tapi semua Iya, orang tua juga sangat penting itu. Makanya kayak dari kamu yang sekarang sedang menempuh pendidikan, itu kan nanti kalau dari kamunya sendiri itu jiwanya ibaratnya setelah selesai kuliah diamalkan, kayak nggak pernah gengsi dengan masyarakat, mau turun langsung ke lapangan, nanti insya Allah itu bibit kamu ke bawah ketika punya anak tuh akan membuahkan seperti itu gitu. Walaupun kita nggak tahu nanti kita punya suami seperti apa, ya pengennya lebih baik ya dari kita. Kalau memang takdirnya kita pendidikannya lebih tinggi dibandingkan suami kita, ya di situ peran kita. Ya, jadi jangan pernah bosan, yang namanya kita tuh hidup di masyarakat ya seperti ini. Maksudnya kerasnya hidup ya seperti ini kayak gitu kan ya. Tujuannya kita di sini ngerti arti Sumpah Pemuda, tujuannya kita diberikan pendidikan yang tinggi, ya salah satu untuk berubah sedikit demi sedikit akhlaknya mereka. Kalau mereka akhlaknya sudah gampang, itu nanti hatinya tuh akan juga lebih mudah untuk kita bilangin, nasihatin. Nah, kalau hati sudah kita gampang dibilangin, mereka tuh gak gampang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. berarti lebih ngerem dirinya ya Bu ya. Iya benar. Baik. Mungkin udah cukup semuanya. Terima kasih banyak penjabarannya, Sama-sama. sangat jelas tentang Sumpah Pemuda, ngebuat saya jadi lebih belajar banyak lagi, tahu banyak lagi tentang kehidupan, gimana kehidupan dari perspektif seorang guru, terus kayak bagaimana tanggapan seorang guru, pandangan seorang guru. Sekali lagi terima kasih banyak Iya, Ibu. sama-sama. Sangat membantu sekali ya. Pokoknya terus semangat buat kamu sebagai pemuda bangsa Indonesia. Semoga dengan adanya hal seperti ini ya membuat negara kita makin maju dengan pemuda-pemuda seperti ini ya, seperti kamu dan teman-teman. Intinya bisa bikin negara kita itu tidak dijajah lagi seperti dahulu sama negara-negara asing ya. Teruslah membuat perubahan untuk negeri kita, yaitu negeri Indonesia, intinya untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Nah itu tadi wawancara saya kepada Ibu Humaira tentang Sumpah Pemuda. Semoga video ini buat yang menonton video ini bermanfaat, terus memberikan bahan belajar lagi buat para penonton di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.